Insya Allah ya, karena kalau misalkan dilihat gitu kan, di zaman sekarang ini tidak ada yang memiliki. Di saat ada yang memiliki pun juga mungkin itu hanya tongkat biasa saja gitu kan, bukan asli memang tongkat dari Pak Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Guru Official 86. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya akan membahas tentang kunci pemenangan di dalam Pilpres dan Pilkada serentak. Ya sahabat IMP, di sini banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kemenangan. Sungguh tidak mudah memperoleh suara yang banyak, karena di sisi lain secara lahiriah kita harus benar-benar bersosialisasi, harus beruang juga, dan harus benar-benar mempunyai kualitas yang sangat bagus ya. Tetapi di sisi lain, kalau kita belajar di dalam ilmu fikih jinayah, di situ ada tata cara untuk bisa menang mengejar hak. Itu yang satu. Yang kedua, bisa menang dengan sababiyah. Nah, kalau kita ingin menang dalam hak, berarti kita benar-benar fokus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jemput rezeki tersebut dengan cara apa? Satu, dengan cara berpuasa, yaitu bisa berpuasa mutih ataupun juga puasa sunnah Daud, dan mengamalkan amalan seperti sholawat Jibril, hasbunallah, dan juga surat Al-Ikhlas. 3 bacaan tersebut yang bisa menjamin menang untuk menjemput hak kita. Nah, kalau dengan sababiyah harus seperti apa? Dengan sababiyah contohnya, banyak sekali orang-orang yang percaya dalam perihal ilmu kebatinan. Di dalam ilmu kebatinan itu ada juga yang melalui sababiyah doa, ada juga yang melalui salah satu benda. Tetapi bukan berarti kita memusti-musti benda, bukan. Tetapi di sini ada salah satu benda yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan kemenangan. Tetapi alat tersebut susah didapat karena bisa dikatakan di Indonesia ini tidak ada secara lahiriahnya. Tetapi yang asli hanyalah ada satu. Benda pusaka seperti apa yang ada khodamnya? Nah, yang ada khodamnya seperti benda pusaka yang dimiliki oleh Pak Soekarno. Yang dimiliki oleh Pak Soekarno itu adalah bisa membawa kebaikan bagi orang yang ingin mencalonkan. Baik itu mencalonkan dewan, mencalonkan bupati, mencalonkan wali kota, gubernur, bahkan sekaligus pilpres. Insya Allah dengan khodam yang ada di dalam benda pusaka tersebut, itu bisa membantu untuk meraih kemenangan. Nah, mungkin semua orang pun juga tidak ada yang tahu bahwa benda pusaka tongkat Soekarno itu yang seperti apa. Nah, tongkat Soekarno yang seperti apa, saya sendiri pun juga belum pernah melihat, tetapi insya Allah dengan izin Allah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dan sahabat IMP juga bisa diperlihatkan dengan keaslian tongkat Soekarno, karena tongkat Soekarno itu tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi bisa dimiliki oleh yang punya hak atau oleh orang amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini boleh percaya atau tidak dengan yang namanya tongkat Soekarno ya, tetapi tongkat Soekarno itu benar-benar mempunyai khodam dan aura positif. Berarti 2 yang saya sampaikan itu, bisa menjemput haknya, bisa juga melewati sababiyah. Nah, sahabat IMP, mudah-mudahan di sini juga ada izin Allah, saya juga ingin sekali memperlihatkan tongkat Soekarno. Nah, di sini bagi orang-orang yang tidak mempunyai uang
untuk mencalonkan, itu nggak usah khawatir, karena sesungguhnya bukan dengan sosialisasi atau nyawer ke sana kemari gitu kan, memberi uang kepada tolong ya dukung saya misalkan kepada orang-orang, bukan dengan cara seperti itu kalau ingin menang. Karena kalau misalkan dengan cara seperti itu sama dengan nyogok. Tetapi insya Allah kalau misalkan ingin mengejar hak, tinggal lakonin itu aja, puasa baik Mutih ataupun Daud, dan membacakan surat-surat dan ayat-ayat yang tadi saya sampaikan. Masya Allah. Ya, Kadia di pause dulu, lagi ngobrol gini, lagi anu di sini ini kesaksian langsung gitu tanya Pak Wahid yang sini. Bakat Soekarno, mudah-mudahan atas izin Allah saya bisa memperlihatkan. Maksudnya ngapung atau eta bisa bacakan bisa guna nggak berubah stok taroskan sindi kumaha teh? Maksudnya kamera bisa bacakan rekayasa di handap gitu maksudnya. Ya emang dihandap di dia. Langsung gini. Tapi nyarotna di handap itu. Da terang bade aya nu kieu. Oh, ini bisa bacakan rekayasa teh disebutna. Jadi ki kumaha ngomongna? Yang bisa bacakan rekayasa orang disorot di handap. Ya apa rek rencana kitu atuh ya. Ya, sok teruskan Pak. Atas izin Allah, inilah yang disebut dengan tongkat Soekarno. Karena tongkat Soekarno ini hanya satu dan tidak ada duplikatnya. Ini yang biasa dipakai oleh Pak Soekarno yang disebut dengan tongkat komando. Nah sahabat IMP, yang seperti inilah yang dicari oleh para orang-orang, bahwa ini yang disebut dengan tongkat komando. Tongkat komando ini, jikalau ada seseorang yang memegang di saat ingin mencalonkan seorang pemimpin, insya Allah tanpa harus menyawer, atau apa ya dikatakannya, tanpa harus menyuap gitu kan, insya Allah akan bisa mendapatkan kemenangan atas izin Allah. Mungkin ini hanya sekedar benda, tetapi benda ini pada zaman dulu di saat Pak Soekarno ini sangat berharga. Berharganya karena memiliki hodam yang sangat banyak. Hodam tersebut adalah hodam yang memang adanya di pantai selatan, karena tongkat tersebut pemberian dari Ibunda Ratu Roro Kidul atau Sayyidah Siti Al-Muamalah pada saat Pak Soekarno itu bermunajat di pantai selatan. Insya Allah mungkin ini juga akan saya simpan, jikalau ada yang membutuhkan nanti bisa langsung hubungi kami saja. Insya Allah di sini juga kami akan bantu dengan ikhlas dan sesuai arahan dan petunjuk dari leluhur. Hakikatnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua yang memang bisa dikatakan kunci untuk bisa mendapatkan kemenangan. Di samping sababiyah, apalagi yang harus kita lakukan secara lahiriahnya? Secara lahiriah di sini kita pun juga harus bisa mawas diri ya, jangan sampai tergoda oleh provokator. Karena di saat menjelang pilkada serentak, provokator itu akan selalu ada di mana-mana. Dan di sini pun juga saya menyarankan kepada semua calon harus benar-benar mengedepankan kualitas. Jangan hanya ingin jadinya saja, tetapi tidak akan bisa membuat rakyat atau masyarakat lebih baik. Jadi siapapun yang ingin mencalonkan, pikirkan terlebih dahulu, matangkan dulu terlebih dahulu. Karena kalau misalkan kita sudah berpikir matang, sudah bulat, sudah siap segalanya, insya Allah akan mendapatkan kemenangan.
Kalau saya ngelihat fisiknya, insya Allah ya, karena kalau misalkan dilihat gitu kan, di zaman sekarang ini tidak ada yang memiliki. Di saat ada yang memiliki pun juga mungkin itu hanya tongkat biasa saja gitu kan, bukan asli memang tongkat dari Pak Soekarno. Nah, walaupun saya nggak terlalu begitu suka ya ke dalam hal-hal benda pusaka, tetapi kalau memang benda pusaka ini berfadilah, hodamnya bagus, bisa membantu untuk orang banyak, ya apa salahnya saya simpan. Jadi kan di saat nanti ada orang yang butuh, tinggal hubungi saya aja. Insya Allah dengan senang hati saya pun juga akan membantu dan memberitahu cara-caranya untuk bisa dipergunakan seperti apa. Tetapi untuk dikasihkan mungkin saya nggak bisa kalau misalkan untuk dikasihkan. Tapi kalau misalkan orang butuh sesuatu gitu kan, asalkan tidak menyimpang dalam aturan agama, insya Allah saya juga akan bantu. Ya saya juga nggak diduga ya, nggak diduganya itu karena memang kan kita lagi ngobrol, lagi menyampaikan tentang kunci kemenangan, tetapi tidak disangka-sangka dan tidak diduga memang tiba-tiba seperti melayang dari bawah ini, dari lantai ke atas. Makanya langsung saya pegang karena takut hilang gitu kan, karena dulu sebelumnya juga saya pernah melihat sesuatu yang memang melayang, tidak buru-buru diambil, itu tiba-tiba hilang begitu saja. Tetapi kalau misalkan keburu kita ambil, insya Allah itu tidak akan bisa hilang karena sudah jatuh ke tangan manusia begitu. Jadi secara itu tidak akan kembali lagi gitu. Secara fisik tidak akan kembali lagi kecuali dikembalikan. Ya, untuk dikembalikannya jelas pasti kita kan tawasulin dulu siapa pemiliknya. Ini kan dulu pemiliknya adalah Pak Soekarno, berarti harus kita tawasulin dulu dan meminta petunjuk harus bagaimana untuk mengembalikannya. Karena takut kalau misalkan suatu saat kemudian banyak orang yang mempergunakannya itu salah gitu kan. Nanti yang kena teguran nanti kan juga saya lagi gitu ya. Nah, makanya di sini saya juga menyarankan kepada semua calon tetap semangat, tetapi di dalam persaingan tetap harus bersaing secara sehat. Dan kalau yang saya lihat, hodam yang ada di dalam tongkat ini bisa membuat suara orang itu menjadi banyak. Contohnya, ada 2 calon misalkan. Calon A itu ada sangkut paut dengan meminta pertolongan Allah dengan sababiyah khodam yang ada di dalam benda ini. Sedangkan orang B misalkan itu polos. Nah, yang menyukai itu banyaknya ke orang B, tetapi tiba-tiba dengan izin Allah suaranya itu akan pindah dengan sendirinya ke orang A. Nah, ini salah satunya bisa memindahkan suara. Jadi suara yang sedikit itu bisa menjadi mendapatkan suara banyak. Begitu. Insya Allah bisa, karena hakul yakin jikalau tongkat ini dipegang oleh orang yang bijak, yang jujur, pasti akan terlihat keaslian dan padilahnya. Keasliannya itu nggak jauh beda dengan padilah yang dirasakannya nanti. Yang pegang ini insya Allah di saat pencalonan banyak sekali kerumitan dan permasalahan, itu akan dijalaninya dengan mudah. Bahkan akan datang rezeki yang tak terduga dari manapun yang bisa membantu untuk donatur pencalonan. Itu salah satunya. Yang lebih pentingnya lagi adalah bisa mengubah suara. Kalau misalkan untuk meredam secara keseluruhan itu tidak bisa ya. Tetapi kalau misalkan untuk memperbaiki tentang persaingan, insya Allah itu bisa. Contohnya nih, yang minat ingin mencalonkan gubernur misal gitu kan ya, atau yang minat ingin mencalonkan DPR RI. Nah, takutnya kan ada saingan itu secara lahir dan batin ya. Tetapi kalau misalkan bisa memegang
benda ini, sababiahnya, insya Allah persaingan itu tidak akan terlalu fatal, bahkan bisa diredam, tidak akan memanas ataupun fatal terjadi kepada dirinya atau keluarganya. Nah, sahabat IMP, jadi di sini perlu kita percaya ya, bahwa yang namanya gaib itu ada, dan gaib itu termasuk ke dalam rukun iman. Dan di setiap sesuatu yang ingin mendapatkan hasil itu selalu ada dua, lahir batin. Ikhtiarnya lahir adalah dengan kita mendaftarkan diri dan matang segalanya. Batiniahnya itu adalah bisa dengan doa, puasa, dan aurat yang tadi saya sampaikan. Juga bisa lewat sababiah. Sababiahnya yaitu yang dipercaya oleh orang-orang, benda yang bisa membawa kebaikan atas izin Allah, yaitu kebanyakan orang mencari harta karunnya Pak Soekarno, benda pusakanya Pak Soekarno. Memang semua itu ada, tetapi sulit untuk didapatkan. Bisa didapatkan atas izin Allah kalau Allah berkehendak. Tetapi kalau tidak ada izin Allah itu sangatlah sulit. Jadi di sini saya sarankan untuk semua yang mencalonkan, yang akan mengikuti pertandingan dalam pilkada serentak, waspada, kuatkan hati, kuatkan iman, sabar, tawakal, dan ikhlas. Dan utamanya adalah ikhtiar semaksimal mungkin. Nah sahabat IMP, mungkin hanya sekian ya pembahasan dari saya. Insya Allah kedepannya saya akan membahas lagi tema yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.